Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Buka sebentar di Markus 10 ayat 17 sampai 27. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu, "Guru, semuanya itu telah kuturutin sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia, menaruh kasih-Nya, dan berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Yesus berkata, alangkah sukarnya bagi orang kaya masuk dalam kerajaan surga, tetapi bukan berarti tidak mungkin bagi orang kaya masuk surga. Kita pun tahu ada Abraham yang kaya yang masuk dalam kerajaan surga, juga Ishak dan Yakub. Sedangkan Yusuf bukan hanya kaya, tetapi juga memiliki kedudukannya. Dan mereka semuanya masuk surga. Di dalam Alkitab juga tercatat banyak orang kaya yang hatinya menyenangkan hati Tuhan. Tetapi peringatan Tuhan ini harus kita perhatikan baik-baik. Yakobus pun memberikan peringatan yang serupa bahwa orang kaya sukar masuk surga. Buka sebentar di Yakobus 1 ayat 9 dan 11. "Baiklah saudara-saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Ia dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian juga halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap." Perhatikan baik-baik. Jadi memang benar ada peringatan-peringatan di dalam Alkitab, dan ini harus kita sadari oleh mereka yang sekarang sedang dilimpahi dengan banyak harta, kekayaan duniawi. Lalu mengapa orang kaya sukar masuk dalam kerajaan surga? Ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan dan secara jujur harus kita ungkapkan, yaitu supaya kita menyadari bahwa sebenarnya jika Tuhan mau agar kita diberkati, maka itu pun bukan hanya supaya kita limpah dengan harta duniawi saja, tetapi selebihnya kita harus sadar bahwa kita adalah pengelola. Bila kita merasa miliknya sendiri, maka harta itu akan menciptakan jerat dalam hidup kita. Saya melihat ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, uang sangatlah menggoda untuk dicintai dan dimiliki. Buka sebentar di Pengkhotbah 10 ayat 19. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Jadi ada sesuatu yang memungkinkan, apapun yang dapat membuat orang tertawa dalam hidupnya riang. Jika ada sesuatu yang memungkinkan, apapun yang dapat membuat orang tertawa dan hidupnya riang, maka hal itu akan dicari oleh orang. Dan Alkitab mengatakan bahwa uang memungkinkan semuanya itu terjadi. Jika kita bertemu dengan sesuatu yang dapat menjawab banyak hal, bahkan semua hal, tentu kita akan merasa senang. Kita pun akan dengan mudah jatuh cinta pada sesuatu itu. Dan Alkitab mengatakan bahwa sesuatu itu adalah uang. Dalam hal ini, kita harus berhati-hati, karena sesuatu yang berharga yang kita cintai bisa berubah menjadi monster yang ganas, dan orang yang mencintainya itulah yang pertama-tama akan ditelannya.
Uang sebenarnya tidak boleh dicintai dan tidak boleh menjadi tuan dalam kehidupan kita. Celakanya, orang kaya bergaul dengan uang setiap hari. Ia dikelilingi uang setiap saat. Godaan inilah yang memungkinkan ia bisa mencintai uang itu sedemikian besar dibandingkan mereka yang tidak terlalu banyak memiliki uang. Semakin banyak uang di sekitar kita, maka semakin banyak tingkat godaan. Sebab dengan tersedianya uang, maka kita akan tergoda untuk berbuat apapun dibandingkan dengan mereka yang terbatas kepemilikan uangnya. Buka sebentar di 1 Timotius 6 ayat 6-10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu, hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Kita harus menyadari bahwa sebenarnya akar dari segala kejahatan bukanlah uang sendiri, melainkan cinta akan uang. Keinginan untuk cepat menjadi kaya merupakan biang yang menyebabkan kita kian terjerat dalam kejahatan. Jerat itu berupa nafsu yang hampa namun mencelakakan, menenggelamkan, meruntuhkan, akhirnya membinasakan. Begitu kita sudah kaya dan kemudian mencintai kekayaan itu, terjerumuslah kita ke dalam akar kejahatan. Dan tidak ada tempat bagi kejahatan di dalam kerajaan surga. Mempunyai uang dalam kehidupan kita bukanlah masalah, sejauh kita sadar bahwa kita hanya pengelola, bukan pemilik uang itu sendiri. Orang Kristen yang tidak menyadari biasanya berpikir bagaimana caranya dia bisa mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Dan disitulah dia termasuk di dalam kategori orang yang ingin kaya dan kemudian mencintai uang. Begitu Anda mencintai uang, maka Anda secara tidak sadar sudah memasukkan monster atau kanker yang ganas ke dalam kehidupan Anda, yang kemudian akan berakar. Jika Anda telusuri lebih lanjut, maka akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Yang menjadikan orang kaya sukar masuk kerajaan surga adalah karena uang merupakan godaan besar untuk dicintainya. Tetapi jika kita berkata, mari kita buang saja uang, mari kita singkirkan uang, kita tidak perlu uang, maka orang dunia akan memegang kendali atas keuangan. Akhirnya yang terjadi adalah orang kaya menguasai orang miskin. Maka Anda pun akan dikuasai orang dunia. Ujung-ujungnya seperti yang kita baca di Alkitab, penghasilan orang fasik membawa kerusakan di Amsal 15 ayat yang ke-6. Lihat saja di dunia ini. Setiap kali orang fasik mengendalikan keuangan, maka dunia sekitarnya akan kacau. Karena mereka menggunakan uang untuk hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Buka sebentar di Lukas pasal yang ke-13 sampai 21. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Ayatnya lumayan banyak. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atas pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus kita perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang aku perbuat, dan aku akan merombak lumbung-lumbungku dan akan mendirikan yang lebih besar lagi. Aku akan menyimpan di dalamnya gandum dan barang-barang tertimbun uang untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Tuhan Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi, kita harus kaya di hadapan Tuhan.
dan tidak mengumpulkan harta bagi diri sendiri. Tuhan akan menyebut kita orang bodoh bila kita mengumpulkan harta untuk diri sendiri. Tidak ada orang bodoh seperti itu yang mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini hal penting yang menunjukkan mengapa orang kaya sulit masuk surga. Terbukti banyak orang bila sudah jatuh cinta dengan uang tanpa disadarinya, ada banyak kejahatan muncul di dalam hidupnya. Faktor yang kedua, uang bisa membeli hampir semua hal. Artinya, siapa yang memegang uang akan mampu mengontrol banyak hal dalam kehidupannya. Dan jika tidak terkendali, maka orang itu akan bertindak sebagai Tuhan terhadap dirinya sendiri. Buka sebentar di Amsal 22 ayat 7. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak yang menghutangi. Alkitab sudah mengatakan bahwa orang kaya menguasai orang miskin. Jadi kekayaan itu akan membuat kita berkuasa. Jika orang sudah berkuasa, maka kekuasaan itu dapat menjadikan dia melakukan korupsi. Ia akan cenderung menekan orang lain. Sekalipun Alkitab menyebutkan bahwa orang kaya menguasai orang miskin, tetapi Tuhan tidak pernah membedakan status kita di dunia ini, kaya atau miskin. Ia mengasihi kita dengan kasih yang sama. Tetapi begitu kita menguasai orang lain tanpa sadar, kita bertindak sebagai Tuhan. Saya percaya sikap ini jahat di mata Tuhan. Memang benar bahwa uang akan mengangkat siapapun yang memegangnya menjadi orang yang berkuasa. Ayat ini merupakan peringatan karena itulah sikap hati sebagai pengelola tidak boleh hilang dalam kehidupan kita. Sebab jika sikap kita sebagai pengelola hilang, maka kita akan mengendalikan orang lain dengan cara sendiri dan akhirnya akan menjadi kejahatan di mata Tuhan. Amsal 18 ayat 16. Hadiah memberi keleluasaan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Kita baru bisa memberi hadiah kepada orang lain tentunya bila kita sudah memegang uang. Hadiah pastilah berupa materi. Jadi, orang yang memegang materi atau harta memiliki keleluasaan. Kita lihat di negeri kita, mereka yang memegang uang juga memiliki keleluasaan. Orang miskin yang melakukan kesalahan dan kemudian ditangkap langsung dipenjarakan. Orang kaya yang salah dapat lolos dari pemenjaraan. Uang dapat digunakan untuk banyak hal, dan ini berbahaya. Uang bisa memegang orang yang memegangnya menghadap orang-orang besar. Hanya sayangnya mereka yang memiliki uang dan berujung ke orang besar kemudian memberi suap untuk memutarbalikkan keadilan. Tuhan tidak menyukai hal ini. Seringkali dengan harta kita memiliki kekuasaan lalu memanfaatkan untuk memutarbalikkan keadilan, menindas yang miskin, kita menyerobot tanahnya, kita gusur kehidupannya karena ketamakan kita. Dan ketamakan tidak akan pernah puas, sebab ketamakan tidak akan disebut ketamakan jika ia belum puas. Justru ketamakan adalah sesuatu yang akan membuat kita berkata, aku tidak akan puas dengan semuanya ini. Dan ini akan terus berlangsung. Ini pun jahat di mata Tuhan. Saya berharap kita bisa menyadari bila Tuhan sudah mengatakan alangkah sukarnya orang kaya masuk kerajaan surga. Oleh karena besarnya godaan kekayaan itu, maka saya mendorong Anda untuk jangan berdoa meminta kekayaan, namun berdoalah supaya Anda menjadi pengelola yang baik dari kekayaan surgawi. Maka Tuhan akan mendidik kita. Ia akan mengajarin kita bagaimana menjadi pengelola yang baik, yang bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Amsal 17:8, hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Tuhan mengatakan, jika kita memiliki uang dan kita menggunakannya dengan cara yang salah, maka akan menjadi satu mestika atau permata yang luar biasa. Ia melihat sawah orang, ia akan beruntung. Ia melihat ke tanah kering, akan beruntung. Ia melihat ke rumah orang, ia akan beruntung. Sebab dengan suapan itu ia dapat mengambil banyak hal dengan cara tidak benar dan tidak wajar. Dari situlah ia akan memperoleh keuntungan, tetapi hal itu jahat di mata Tuhan. Jika kita tidak berhati-hati, maka kehidupan kita akan dikontrol oleh uang. Semua akan menjadi jahat karena cinta uang memang akar dari segala kejahatan. Buka sebentar di Yakobus 2 ayat 1-8.
Saudara-saudara, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada orang seorang masuk dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga orang yang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang berpakaian indah itu, berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan dengan orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadikan kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Kekayaan bisa menjadikan orang jahat. Ia bisa menindas yang lain. Ia bisa menyeret orang ke pengadilan. Bahkan orang-orang kaya juga bisa menghujat nama yang mulia, yakni nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita harus memperhatikan baik-baik bahwa orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Tetapi bukan tidak mungkin, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Amin, Bapak Ibu. Saya percaya kita akan menjadi bagian orang-orang yang memiliki hati yang mencintai Tuhan, dan kita akan dibawa masuk dalam kerajaan Allah. Sekalipun kita diberkati, hati kita tidak nempel kepada uang, hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Dan uang menjadi sarana bagi kita untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. God bless you.